Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ica Ayu. Buat kalian yang baru kesini, kenalin nama saya Ica, orang Indonesia yang kebetulan tinggal di Prancis. Di channel ini kalian bisa dapetin semua hal tentang Prancis, tips saat kalian mau jalan-jalan ke kota Paris, atau bahkan buat kalian yang mau belajar bahasa Prancis. Kali ini saya akan membahas mengenai dagelan politik di negara ini guys. Karena ternyata namanya politik itu ada aja dagelannya. Di Prancis sendiri kali ini sedang musim kampanye. Kampanye untuk pemilihan umum munisipal atau pemilihan umum daerah kota. Seperti halnya di negara manapun, yang paling penting itu pastinya adalah pemilihan umum di ibu kota, yaitu di kota Paris. Sebelumnya saya jelasin dulu nih, Paris ini agak unik karena memiliki wali kota Paris, tapi juga di setiap arrondissement atau distrik punya wali kota sendiri. Di Paris itu ada 20 distrik. Tapi wali kota distrik itu fungsinya memang lebih ke administrasi aja guys. Untuk misalnya pernikahan, mengurus sekolah, karena sekolah di sini tuh sistemnya sistem zona, dan urusan administrasi lainnya. Untuk urusan-urusan decisif atau yang bersifat eksekutif itu lebih di tangan wali kota Paris sendiri. Jadi misalnya tata kota dan hal-hal seperti itu masih menjadi kewenangan dari wali kota Paris. Bukan cuma Paris yang memiliki sistem seperti itu, tapi juga dua kota besar lainnya di Prancis, yaitu Lyon dan Marseille. Sekarang wali kota Paris itu namanya Anne Hidalgo, berasal dari Parti Sosialis, Partai Sosialis, dan sudah menjabat dari tahun 2014. Anne Hidalgo ini hebat banget guys, karena merupakan wali kota perempuan pertama di Paris. Dan jangan salah, seperti halnya di Jakarta nih, wali kota bisa bukan wali kota ya, gubernur. Kalau di Jakarta gubernur bisa membawa ke hal yang besar, di Paris pun begitu guys. Karena Jacques Chirac misalnya dulu pernah menjabat sebagai wali kota Paris dan akhirnya menjadi presiden. Sekarang bahasannya nih, jadi ada hal yang mengejutkan pada saat masa-masa kampanye ini. Pada tanggal 14 Februari ada berita besar yang cukup membuat heboh Perancis, bahkan sampai meredam sedikit berita tentang virus corona. Yaitu bukan Valentine's Day, waktunya dimana semua orang jalan-jalan dengan pacar, dengan selingkuhan, atau dengan istri, dengan suami, tapi ada website yang diluncurkan, nama websitenya Porno Politik. What? Aneh kan namanya Porno Politik. Dan video pertama, artikel pertama yang diluncurkan di website ini membuat salah satu kandidat langsung mengundurkan diri guys. Kenapa? Karena video yang diunduh di website tersebut. Jadi nih, waktu tanggal 14 Februari itu saya ada beberapa teman yang tiba-tiba bilang, "Ica, kamu udah lihat belum nih video ini?" gitu. "Video apa?" "Lihat ini website ini." Saya bingung kenapa. Akhirnya ketika saya baca, jadi isinya menerangkan bahwa ada politisi Prancis, kandidat wali kota yang namanya Benjamin Griveaux. Saya jelasin dulu nih backgroundnya gimana. Benjamin Griveaux itu adalah politisi muda Prancis yang umurnya tuh masih 42 tahun guys, muda banget. Dari Partai République En Marche, partainya Emmanuel Macron, presiden yang sekarang. Jadi beliau menjadi kandidat untuk wali kota Paris. Sebelumnya beliau ini adalah porte-parole atau juru bicara dari pemerintahan dan akhirnya mengundurkan diri karena ingin menjadi kandidat. Jadi di sini sebagian besar orang-orang pemerintahan sih kalau mau mengkandidatkan diri menjadi wali kota atau presiden atau apa, biasanya mengundurkan diri dulu. Jadi nggak cuti jabatan guys, tapi memang mengundurkan diri aja. Dan akhirnya baru menjadi kandidat. Tapi sialnya website tersebut mengunduh, balik lagi ke bahasan yang tadi, video yang beliau kirim ke orang di Facebook Messenger. Videonya ya masih berhubungan dengan nama websitenya tersebut guys, Porno Politik. Gimana ya, jadi videonya itu ini agak absurd sih, karena ini absurd banget sumpah. Setiap saya nonton berita, pembawa acara berita itu sampai kayak nahan ketawa mau memberitakan masalah ini, karena ini memang aneh banget, kayak di luar nalar gitu. Jadi
Isinya adalah chattingan beliau di Facebook Messenger dengan seorang wanita muda yang kita saat itu belum tahu siapa. Jadi kayak rayuan-rayuan biasa, kemudian dikirimlah oleh beliau foto yang dari perut ke bawah. Cukup mengerti sampai di sini? Sedang bermain sendirian, guys. Aduh, ini video jadi 18 tahun ke atas. Nanti dolar kuning gawat. Ya, intinya begitulah ya, guys. Beliau mengirimkan video tersebut ke orang di Facebook Messenger. Aneh kan? Aneh banget gak sih, guys? Intinya, akhirnya karena video tersebut, sebenarnya awalnya nih saya jelasin dulu. Awalnya saya tuh kayak nggak percaya gitu. Saya bilang sama teman saya, nggak mungkin lah ini beliau. Kenapa? Mana ada politisi yang nggak masuk akal itu. Maksudnya yang bukan masalah seronohnya, tapi nggak hati-hati itu gitu. Maksudnya harusnya kan hati-hati. Apalagi beliau jabatannya tuh bukan sembarangan gitu. Masa sih? Masa gitu kan? Tapi ternyata beliau langsung mengundurkan diri saat itu juga gitu, tanpa bilang iya atau enggak. Ya dengan beliau mengundurkan diri udah langsung tahu dong itu pasti beliau gitu kan. Apalagi ternyata yang membuat website porno politik ini adalah seorang seniman dari Rusia. Namanya susah saya sebutin, jadi saya tulis aja ini, yang mendapatkan suaka di Prancis karena sebelumnya bertentangan dengan rezim Putin. Jadi beliau ini membuatlah nih website porno politik dengan tujuannya itu adalah katanya sih untuk membuka kemunafikan si Benjamin Griveaux, dan beliau ini mengklaim bahwa beliau memiliki video-video dari banyak politisi lainnya yang sejenis lah videonya, dan katanya bahkan videonya Benjamin Griveaux ini termasuk yang istilahnya paling sopan mungkin ya, atau ada yang lebih parah gitu istilahnya. Gila, aneh banget kan, ajaib banget gitu sampai kejadian kayak gitu. Gimana nih yang sebenarnya membuat saya sebagai orang Indonesia cukup kaget? Gimana nih reaksi masyarakat, gimana reaksi politisi yang lain? Mungkin kalau di Indonesia kan pastinya politisi yang lain akan memanfaatkan itu sebagai ajang untuk kayak menjatuhkan gitu, dan akhirnya mengambil posisi untuk jadinya memenangkan pemilu. Tapi sebenarnya enggak sih, justru politisi-politisi itu banyak yang memberikan kayak istilahnya bela sungkawa lah, dan bahkan kayak bilang negara kita ini bukan negara yang melihat seseorang berdasarkan kehidupan pribadi, tapi melihat berdasarkan ide-ide politik, argumen-argumen politik, apa yang bisa mereka tawarkan untuk negeri ini gitu kan. Dan memang banyak juga yang bilang ya sebenarnya kan video ini dikiriminnya ke perempuan lain yang bukan istrinya, karena Benjamin Griveaux sendiri sudah punya keluarga ya. Jadi istilahnya ada perselingkuhan lah di situ. Mereka bilang selingkuh itu bukan tindakan kriminal, dan memang ada beberapa politisi lain juga di Perancis yang pernah terlibat kayak skandal selingkuh, tapi ya orang sini istilahnya kayak nggak peduli lah ya guys gitu. Yang penting nggak melibatkan negara, bukan korupsi atau apa. Kalau yang namanya mereka kayak main cewek sana sini ya udahlah, asal bukan sama anak di bawah umur gitu, nggak masalah. Cuman ini masalahnya adalah videonya itu gitu loh guys, video tersebut. Untung saya lihat loh guys, karena ternyata malamnya video website itu udah dihapus dan video itu udah agak susah juga ditemuin. Jadi ya akhirnya selama beberapa hari itu pembahasannya itu terus gitu ya, di berita tahulah seperti halnya di Indonesia pembahasannya itu lagi gitu. Benjamin Griveaux sendiri akhirnya di Twitter juga udah nggak pernah nge-tweet lagi, dan udah gitu akhirnya keluar gitu dari dunia politik dan nggak lagi di depan publik. Cuman memang kalau yang saya dengar terakhir, beliau sendiri akhirnya sudah istilahnya mengakui dan bahkan menuntut si seniman Rusia tersebut yang akhirnya juga sempat ditahan. Dan sampai sekarang prosesnya masih berjalan nih, proses tribunal atau proses hakim gitu ya bahasa Indonesianya. Pokoknya prosesnya di pengadilan, itu dia. Prosesnya di pengadilan sampai sekarang masih berjalan. Sudah ketemu juga siapa perempuan yang di chat, yang dikirimkan video tersebut. Jadi namanya Alexandra, dan ternyata itu mahasiswi guys, mahasiswi sekolah hukum yang termasuk salah satu yang paling keren lah gitu di Prancis ya. Jadi memang beliau bilang, si Benjamin Griveaux-nya ya, melalui orang lain, lembaga lain, bahwa beliau memang sempat chat di Facebook Messenger dengan Alexandra ini selama beberapa bulan dan mengirimkan 6 video. Yang publik itu, yang go publik videonya 2 ya. Jadi dari 6 itu ada 2 yang go publik, dan beliau juga sempat bertemu untuk
Ya begitulah ya, tahu kan maksudnya, hanya 1 kali saja tapi. Jadi itu juga sih yang setelah baca lagi bikin saya jadi makin bingung gitu. Kok bisa ngirim video begitu ke orang lewat Facebook Messenger, tapi orangnya belum terlalu kita kenal. Kemudian orangnya juga kita termasuk orang penting, orang di pemerintahan. Kok bisa? Kok nggak ada takut-takutnya gitu? Aneh banget. Maksudnya video-video kayak gitu kan bisa dijadikan bahan untuk blackmail ya. Apalagi kalau orangnya terkenal. Maksudnya orang yang nggak terkenal aja, misalkan kayak mungkin saya amit-amit ya, bikin video seperti itu terus kirim ke orang, kan ada takut gitu nanti suatu saat mungkin orang itu akan menggunakan video itu untuk bilang kalau saya nggak kasih duit sekian nanti videonya akan saya sebarkan gitu kan, takut ya. Kok ini nggak ada takut-takutnya gitu, dan memang kesannya tuh jadi kok bodoh ya, mohon maaf nih. Tapi ya intinya memang sempat jadi kayak bukan perdebatan panjang sih, karena kalau di Perancis sendiri kayaknya orang-orangnya ya udah gitu, nggak terlalu mempermasalahkan juga. Kalau suami saya sih dia bilang orang kayak gitu nggak bisa mimpin negara, bukan karena urusan dia selingkuh, tapi urusan karena dia kok bego banget ngirim begituan ke orang yang baru dia kenal gitu, apalagi dengan yang lain gitu, dengan yang istilahnya hal sekrusial ini aja bisa sebodoh itu. Turut berduka cita juga sama Griveaux ya, Benjamin Griveaux, karena ternyata ini kesalahan kecil mungkin istilahnya ternyata mematikan karir politik beliau. Dan kita lihat aja perkembangannya gimana di pengadilan untuk kedua orang ini. Jadi si perempuan ini Alexandra dan si orang Rusia yang namanya saya tulis di bawah, karena ternyata mereka berdua itu pacaran juga guys. Jadi gak tahu apa mungkin dijebak ya, kayaknya aneh banget gitu. Karena memang ada politisi lain yang bilang bahwa beliau juga sempat di chat, tapi beliau nggak nanggepin gitu. Jadi ya apa jebakan, teori konspirasi dari mana lagi ini? Intinya dagelan politik di mana-mana semua sama ya guys. Kayaknya ada aja yang bikin kita orang-orang biasa tuh kayak geleng-geleng kepala. Kok bisa orang yang diberi mandat? Kok bisa orang yang kita percaya, yang istilahnya wakil rakyat, yang istilahnya harusnya mewakili memerintah, kok bisa kayak gitu? Ya kalau saya sendiri sih paling istilahnya kasihan atau paling gak tega justru sama keluarganya ya, karena beliau kan pasti punya istri dan anak. Jadi istri dan anaknya juga sebelumnya udah pernah go publik, maksudnya sudah pernah kelihatan mukanya. Kasihan gitu, di mana-mana pasti ini akan jadi bahan omongan. Kayak semua satu negara udah lihat anunya bapaknya gitu, bahkan saya juga udah lihat. Jadi ya gitu deh guys. Gimana nih menurut kalian? Kira-kira kalau ini terjadi di Indonesia nih guys, kalau salah satu politisi Indonesia yang sedang menjadi kandidat penting untuk jabatan penting terkena skandal seperti ini, menurut kalian gimana nih? Kasih tanggapan dong di bawah. Sekian, terima kasih udah nonton dan nantikan cuap-cuap saya berikutnya. Like, subscribe, and comment. Bye-bye.